seperti halnya sholat Jumat. Makanya ini diterapkan betul oleh Presiden Turki Erdogan. Ada 3 program yang beliau lakukan. Yang pertama, mewajibkan laki-laki itu untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Yang kedua, ziswak, zakat, infak, sedekah, wakaf itu dikelola oleh pemerintah. Yang ketiga, menjalin silaturahmi. Jadi pemerintah itu menjalin silaturahmi, tapi yang terpenting adalah ini, mewajibkan seorang laki-laki melaksanakan sholat jamaahnya itu di masjid. Makanya sekarang negara sana itu menjadi kuat, Bapak Saudara sekalian. Ini sholat. Lanjut 3. Nah, 3, memperbanyak membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ada 2. Halo anakku, ayo nak, nanti saya kasih pertanyaan. Nak, ini udah jadi kebiasaan ya nih. Ayo nak, dengarkan baik-baik. Ini udah agak besar-besar juga ya, kalau masih kecil biasa. Yang ketiga, bertadarus Al-Quran. Pada bulan suci Ramadan, malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah SAW hampir setiap malam. Bisa dibilang setiap malam malaikat Jibril itu menemui Rasulullah, kemudian membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran bersama Rasulullah SAW. Jadi intinya Bapak Saudara sekalian, kalau sudah malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah membaca Al-Quran, sekarang hikmah yang harus kita ambil adalah, kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, ayo ciptakan diri kita itu bertadarus Quran. Jangan sampai masjid kosong. Bahkan ada di masjid tertentu mereka membuat sebuah program tadarus Al-Quran itu untuk mengikat. Sekali datang, siapa yang datang dikasih 1.000 rupiah, Pak. Semangat juga. Tapi kadang-kadang ada yang membaca Quran itu gara-gara uang 1.000-nya aja. Tapi saya tidak mengharapkan seperti itu. Maksudnya, ayo masing-masing kita punya tim. Boleh tim masjid buat, tim keluarga buat, tim remaja buat, untuk bertadarus Al-Quran. Jangan sampai udah masuk bulan suci Ramadan tapi kita tidak mau membaca Al-Quran. Kadang ada orang yang mengajak, Allah kamu membaca Al-Quran kan cuma bulan puasa aja. Ya nggak apa-apa, kita misalnya kita hanya bisa membaca Al-Quran bulan puasa, syukur Bapak Saudara sekalian. Udah nggak bulan puasa kita nggak baca Quran, datang bulan puasa nggak mau membaca Quran, kapan lagi kita akan menyiapkan bekal? Membaca Al-Quran 1 huruf 10 hasanat. Kata Rasul, alif lam mim 3 huruf. Bapak, kalau memang belum bisa banyak, cukup malam ini membaca 1 huruf boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Qaf. Kan ada apa ya? Masuk naik berikutnya Yasin 2 huruf. Masuk berikutnya Alif Lam Mim 3 huruf dan seterusnya. Tapi kita kan nggak mungkin seperti itu. Artinya Bapak Ibu, bulan puasa ini amalan kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat. Maaf, 10 sampai 700 kali lipat. Kita membaca Al-Quran di bulan lain 10 1 huruf. Bulan puasa 10 kali 10, makanya 1 huruf sama dengan 100. Kalau kita bisa mengkhatamkan Al-Quran, berapa banyak pahala kita. Makanya wajar orang yang membaca Al-Quran itu akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ciptakan membaca Al-Quran. Yang keempat, biar cepat. Yang keempat,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang dermawan. Kalau sudah datang bulan suci Ramadan, beliau lebih dermawan lagi dibandingkan daripada hari-hari yang lain. Makanya hikmah yang kita petik, Bapak Ibu, ayo ciptakan waktu bulan suci Ramadan ini bersedekah. Malam hari ini sama dengan mempersiapkan diri kita untuk bersedekah agar bulan Ramadan gak lupa. Ini kenduri, unggahan bersedekah. Jangan malah bersedekahnya sebelum bulan suci Ramadan, setelah masuk bulan suci Ramadan kita nggak mau bersedekah. Makanya Bapak Ibu programkan, kalau perlu 1 bulan saya mau bersedekah berapa ya. Seandainya udah setiap hari saya ingin 10.000, yang punya kemampuan 10.000 boleh. Kapan? Kalau bisa sambil sholat subuh masukkan 10.000, karena waktu subuh itu adalah waktu yang berkah. Kalau kita bisa merutinkan, alhamdulillah, subuh berikutnya 10.000, subuh berikutnya 10.000, insya Allah itu bagian dari amalan yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, jam berapa Mas sudah? Berapa menit itu? Tengokkanlah. 5 menit lagi, ya betul. Tinggal 5 menit lagi, insya Allah lulus ini. Yang kelima itu jangan lupa Bapak Ibu, ada amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah masuk bulan Ramadan itu selalu memberi bukaan kepada orang yang berpuasa. Orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, pahalanya itu akan kita dapatkan seperti pahala orang yang berpuasa, tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Misalnya Bapak Ibu, ini ada jamaah yang melaksanakan puasa, berbuka, ngasih bukaan, minuman air putih. Air putih itu insya Allah hanya gara-gara air putih, air teh, cendol, apalagi kolak, macam lah. Kalau kita mau memberikan kepada orang yang berpuasa, Allah berikan pahala kepada orang yang memberi bukaan itu sama dengan pahala orang yang berpuasa. Makanya jangan sempat kita lupa. Ayo kita berniat. Kalau di sini ada istilah jaburan ya Pak ya? Apa sih namanya? Sama juga ya, jaburan, karena wong Jawa juga ya. Oke, kalau ada orang ngasih jadwal jaburan, semuanya malah mepet. Dikasih 2 aja kok mepet. Itu cuma 1. Jangan mencari perbandingan. Bulan puasa itu kalau dikasih 2, yang ditengah itu atasnya. Kalau perlu dikasih 2. Saya berniat bulan puasa ini lebih dari 5 kali. Lah begitu, insya Allah kita akan mendapatkan pahala puasa seperti orang yang berpuasa. Ke-6, ya, ke-6. Hadirin kelima. Yang ke-6, Bapak Ibu jamaah sekalian, meningkatkan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Jangan malah sebaliknya. Malam Lailatul Qadar itu harus meningkat. 10 hari yang terakhir itu harus meningkat. Bapak Ibu sekarang harus ada perencanaan. Saya harus bisa melaksanakan sholat tarawih 1 bulan penuh. Terutama di 10 hari yang terakhir saya harus meningkatkan ibadah saya. Karena kalau kita bisa beribadah ketemu dengan malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik, bahkan lebih banyak lagi daripada 1000 bulan. Bayangkan, 1 malam kita dapat aja sama dengan kita sudah bisa beribadah 1000 bulan. Makanya jangan terbalik. Terkadang 10 hari pertama yang ramai, 10 hari kedua udah mulai
kurang 10 hari yang ketiga loh, jamaahnya kok tinggal itu aja. Makanya ini saya sudah menyampaikan bekal kepada kita semuanya, minimal 6 ini harus kita laksanakan saat kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yuk kita ulang sekali lagi, kesimpulan udah habis, nasi sudah akan dikeluarkan ya, karena perut sudah lapar juga. Amalan yang akan kita laksanakan: 1, berpuasa pada siang hari. 2, malam harinya mengerjakan sholat sunnah tarawih atau qiyamul lail. Yang ketiga, bertadarus Al-Quran. Yang keempat, memperbanyak sedekah. Yang kelima, memberi buka kepada orang yang berpuasa. Yang keenam, meningkatkan ibadah di malam Lailatul Qadar. Mohon maaf Bapak Saudara sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, karena nasinya, kalau bukan karena nasi dan karena perut kita lapar, saya masih mau 1 jam pun insya Allah sanggup. Tadi berhubung suatu hal karena nasi, anak-anak ini nangis karena perutnya lapar ya. Bapak-bapak pun lapar. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu jamaah sekalian, mohon kiranya diberikan kemaafan. Ayo kita tingkatkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصروف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Taqabbalallahu minkum. Nih, remaja masjid ngepel. Senyum. Sekali gitu ya. Iyalah. Oh, kalah saya. Tahu semua. Sekali lagi.